Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Baik. Ini masih pada di Semarang atau sudah sebagian besar pulang? Mbak Atalia di Semarang apa sudah pulang? Saya sudah pulang, Ibu. Oh, kemana Mbak? Purwakarta, Jawa Barat, Bu. Oh, oke. Baik ya, Alhamdulillah kita ketemu lagi walaupun secara online di pertemuan ke-7 ya, sekaligus pertemuan terakhir dengan saya di mata kuliah metode analisis perencanaan ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan dan kontrak kuliahnya ya. Jadi minggu ini kalau kemarin di kontraknya pertemuan ke-7 adalah trendline karena trendline-nya sudah saya berikan. Jadi yang ke-6 kita oper ke minggu ke-7 ini, hari ini adalah workshop untuk tugasnya. Jadi hari ini nanti adalah membahas presentasi tugas dari analisis faktor dan Anda juga saya lihat sudah mengumpulkan analisis trendline, nanti kita bagi ya, mungkin sekitar 4 analisis faktor dan sisanya mungkin nanti kita lihat untuk analisis trendline-nya. Seperti biasa, hari ini nanti siapa yang ketiban campur untuk presentasi analisis faktor. Nanti saya persilahkan untuk teman-teman yang tidak presentasi untuk memberikan input atau barangkali ada saran, pertanyaan terhadap apa yang disampaikan oleh teman Anda pada saat presentasi ya. Kalau tidak ada yang mau menyampaikan, maka saya akan tunjuk siapa yang akan memberikan respon terhadap tugas yang dipresentasikan oleh teman Anda. Sebelum Anda memberikan respon ya ataupun pertanyaan atau saran pada tugas yang dipresentasikan teman Anda, silakan sebut nama Anda dan 3 angka dari 3 angka terakhir dari NIM Anda. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Jelas, Ibu. Jelas, oke. Baik, ada yang mau presentasi analisis faktor? Silahkan kalau ada yang mau, raise hand. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tunjuk ya. Begitu presentasi, kenapa langsung pada keluar ya? Tadi 41, sekarang 36. Jangan keluar ya, kalau Anda saya belum share absen ya. Absennya bisa jadi nanti saya ambil terakhir ya, dari yang join di sini. Baik, saya coba buka tugas Anda. Baik, silahkan presentasi untuk yang saya sebutkan namanya. Giovanni. Giovanni ada? Giovanni tidak hadir. Kalau Anda tidak, ini sekaligus absen ya. Naura Balkis ada? Hadir, Ibu. Monggo Mbak, silahkan dipresentasikan analisis faktor Anda. Baik, Bu. Sebentar, Bu.
Sudah terlihat belum ya, Bu? Oke, sudah Mbak. Monggo, dilanjut. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Balkis, dengan NIM belakang 0026. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analis faktor yang memengaruhi preferensi mahasiswa-mahasiswi rantau dalam memilih kos. Untuk latar belakangnya di sini, salah satu keputusan mahasiswa rantau dalam pemilihan kos sebagai tempat tinggal selama perkuliahan itu diperlukan beberapa pertimbangan. Dari beberapa pertimbangan ini diperkirakan mampu menghasilkan keputusannya dalam menentukan kos yang akan dipilih. Sebagai salah satu upaya dan mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi preferensi dalam pemilihan kos ini, maka dilakukan analisis faktor. Analisis faktor ini merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk menemukan hubungan antara sejumlah variabel-variabel yang saling independen sehingga dapat dibentuk suatu pengelompokan berupa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah awal. Kemudian untuk tujuan analisis kali ini, yang pertama, menemukan hubungan antara variabel-variabel yang memengaruhi mahasiswa-mahasiswi dalam memilih kos. Yang kedua, mengelompokkannya menjadi set variabel baru yang lebih sedikit yang dinamakan faktor. Dan yang ketiga, mengetahui faktor apa yang merupakan faktor utama. Untuk data analisisnya, data analisis yang diperoleh ini dari data primer melalui metode kuesioner yang telah dibuat menggunakan 12 variabel yang diperkirakan dapat memengaruhi preferensi mahasiswa-mahasiswi dalam memilih kos. Kemudian dari kuesioner ini diperoleh jawaban dari 32 responder dalam variabel yang diperkirakan tadi. Untuk penentuan skor preferensinya ada di sebelah sini. Kemudian setelah dilakukan analisis faktor, untuk yang pertama, deskriptif statistik ini diketahui bahwa semakin rendah standar deviasi, maka semakin homogen jawaban responden dan sebaliknya. Pada hasil yang diperoleh, untuk variabel dekat transportasi umum, standar deviasi itu sebesar 1,391 sehingga ini menunjukkan banyaknya variasi yang cukup tinggi dalam jawaban responden terhadap variabel tersebut. Kemudian untuk hasil yang pertama ada KMON Bartlett's test. Hasil ini untuk menilai kelayakan suatu variabel. Pada nilai KMO ini dilihat bahwa nilainya sebesar 0,674 yang menandakan bahwa nilai KMO-nya berada lebih besar dari angka 0,5 sehingga teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Dapat dilihat juga pada nilai Bartlett test of sphericity-nya sebesar 0 yang menandakan nilai tersebut juga lebih kecil dari 0,05. Dapat dilihat juga pada tabel kritis chi-square-nya, nilai alpha dan DF chi-square ini sudah lebih tinggi dari standar tabel kritis sehingga dianggap memiliki korelasi. Kemudian, untuk hasil analisis anti-image matrices ini, diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai MSA yang di atas dari 0,5, sehingga analisis faktor ini dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, untuk komunalitis diketahui bahwa diperhatikan bahwa adakah variabel yang memiliki nilai di bawah 0,5. Setelah diperhatikan terdapat variabel reputasi yang memiliki nilai di bawah 0,05 sehingga tidak dimasukkan ke dalam tahapan analisis faktor selanjutnya. Setelah diperoleh komunalitis dari tahapan selanjutnya, variabel reputasi sudah dikeluarkan dan semua variabel sudah memiliki nilai expression di atas 0,5 sehingga tahapan dapat dilanjutkan. Untuk hasil analisis total variance explain dapat diperhatikan pada total initial agent values yang bernilai lebih besar dari 1. Pada hasil ini terdapat 3 komponen yang memiliki nilai total initial agent values yang lebih besar dari 1, sehingga pengelompokan variabel ini terbagi menjadi 3 faktor.
Kemudian untuk hasil script ini dapat dilihat terdapat 3 faktor yang dapat terbentuk karena berada di atas nilai eigenvalue yang lebih besar dari 1 setelah dilihat dari garis lurus, setelah dilihat dari garis putus-putus yang ditarik pada angka 1. Kemudian untuk hasil analisis komponen matriks ini dapat dilihat bahwa variabel tersebut sudah dikelompokkan menjadi komponen 1, 2, dan 3. Seperti yang dilihat pada lingkaran merah, nilai-nilai korelasi antar variabel dan komponen tersebut belum jelas dan belum ada variabel yang termasuk ke dalam faktor 3, padahal komponen yang dibentuk mencapai 3, sehingga dilakukan rotated komponen matriks sebagai berikut. Setelah dilakukan rotated komponen matriks ini, masing-masing nilai korelasi antar variabel dan komponennya sudah memiliki nilai korelasi yang lebih jelas, yang signifikan daripada komponen matriks sebelumnya, sehingga pengelompokan faktor ini lebih mudah terlihat untuk ditentukan. Setelah masing-masing variabel telah terbagi menjadi komponennya masing-masing, dilakukan penamaan dari ketiga faktor tersebut. Di sini untuk komponen pertama, saya menamakan faktornya menjadi aksesibilitas dan kenyamanannya. Di sini variabelnya ada kedekatan kos dengan kampus, kedekatan kos dengan fasilitas umum, sistem keamanan dan penjagaan, serta kebersihan lingkungan kos. Untuk komponen kedua, saya menamakan faktornya biaya dan fasilitas. Untuk variabelnya ada harga sewa kos, ketersediaan fasilitas kos, serta fleksibilitas aturan kos. Untuk komponen yang ketiga, saya menamakan faktornya sosial dan kemudahan mobilitas. Untuk variabelnya ada lingkungan sosial dan tetangga, kedekatan kos dengan transportasi umum, kemudahan akses jalan dan parkir, serta penilaian kos di media sosial. Selanjutnya untuk hasil yang terakhir ada komponen transformation matrix yang dilihat pada nilai korelasi tiap komponen berada di atas nilai 0,5, sehingga dapat diketahui bahwa seluruh nilai korelasi yang di atas 0,5 ini menandakan ketiga faktor tersebut layak untuk meringkas 11 variabel yang dianalisis. Untuk kesimpulan analisis ini, bahwa dari 12 variabel hanya terdapat 11 variabel yang berhasil diproses dan setelah itu diperoleh 3 faktor yang terbentuk dengan penamaannya masing-masing. Hal ini mengartikan bahwa terdapat korelasi atau hubungan antara 11 variabel tersebut. Faktor yang terbentuk tersebut ada faktor aksesibilitas dan kenyamanan, faktor biaya dan fasilitas, serta faktor sosial dan kemudahan mobilitas. Faktor pertama dan ketiga menunjukkan variansi terbesar dibandingkan dengan faktor yang kedua, yang menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut merupakan faktor utama atau prioritas yang memengaruhi keputusan mahasiswa atau mahasiswi rantau dalam memilih kos. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Balkis. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Respon? Oke, ada satu. Oh, Mbak Isnur Amna. Iya, Ibu. Oke, Mbak, silakan. Baik, Ibu dan Naura izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bainur Amna Fitriani dengan NIM belakang 001. Saya izin bertanya mengenai hasil yang telah didapatkan. Nah, nantinya bagaimana hasil dari analisis faktor ini bisa digunakan oleh pemilik kos untuk dapat meningkatkan daya tarik kos mereka? Oke, Ibu. Terima kasih. Oke, monggo Mbak Balkis. Mbak Balkis? Baik, ya, baik Bu. Oke, dari analisis faktor ini bisa digunakan sebagai acuan untuk pemilik kos dalam memperkirakan apa preferensi mahasiswa yang memengaruhi pemilihan kos tadi. Seperti untuk yang faktor pertama dan ketiga tadi, itu menunjukkan variansi terbesar dibandingkan dengan faktor yang kedua.
Sehingga menurut analisis faktor ini, diperkirakan variabel-variabel yang berada di faktor aksesibilitas dan kenyamanan serta variabel yang ada di faktor sosial dan kemudahan mobilitas ini dapat memengaruhi pemilik kos untuk menyediakan apa yang kira-kira apa dari kos ini yang kira-kira dipilih oleh mahasiswa rantau tersebut. Apakah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Oke ya, baik. Jadi fungsinya tadi pertanyaan Mbak Balkis ke Mbak Balkis hampir mirip ya. Benar ya jawabannya Mbak Balkis. Prinsipnya apa sih sebenarnya fungsi analisis faktor ini? Nah, fungsinya salah satunya jika mungkin Anda ingin membuka kos-kosan ya. Kalau Anda mau membuka kos-kosan berarti Anda dapat menggunakan analisis dari Mbak Balkis ini digunakan untuk, berarti saya kalau membuka kos-kosan belum punya tanah, beli tanah sebaiknya yang apa? Misalkan tadi di faktor pertama, aksesibilitas dan kenyamanan. Berarti misalkan kosnya untuk mahasiswa, berarti mahasiswa itu lebih suka kos-kosan yang dekat dengan kampus, kemudian dekat dengan fasilitas umum, kemudian juga sistem keamanannya juga terjamin. Itu contohnya ya. Kemudian juga kalau mau sudah jadi kos, nah juga perlu diperhitungkan berapa kos-kos biaya kosnya ya, dikaitkan dengan fasilitasnya. Kira-kira harga seberapa sih mahasiswa itu bisa ini. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Selain itu juga kaitannya dengan lingkungan di sekitar kan, di sekitarnya. Mungkinkah seperti itu Mbak Balkis? Iya Bu, benar. Oh ya, oke, sip ya. Baik, dari saya Mbak Balkis, laporanmu bagus, sudah runtut, prosesnya juga runtut. Cuma sayangnya satu ya, kalau saya memberi input, tabulasi datanya belum lengkap ya Mbak. Oh iya, baik Bu. Tabulasi data itu kan kamu itu loh ketika menginput jawaban dari responden, Mbak Balkis berapa responden? 32 responden Ibu. 32 responden ya, ini ada 32 responden. Cuma di bawahnya kamu hanya screen dari data view-nya dari SPSS ya. Iya Bu. Nah, itu akan jauh lebih bagus. Next time kalau kamu misalkan tugas akhir dengan metode SPSS dengan statistik apapun harus ada tabulasi datanya itu harus lengkap ya. Jadi kalau 32 ya 1 sampai 32 terus jawaban semua variabel. Dan tidak boleh print screen ya. Jadi misalkan dari Excel kemudian di PDF-kan atau seperti apa. Gitu ya. Itu Mbak Balkis. Satu lagi daftar pustakanya belum ya? Iya Bu, ketinggalan Bu. Oke, tapi secara umum saya lihat prosedurnya juga bagus, pemahamannya juga sudah oke. Baik, terima kasih Mbak Balkis. Kita beri aplaus untuk Mbak Balkis. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, yang kedua ada yang mau presentasi? Oke, Satrio. Mas Satrio? Apakah suara saya terdengar? Lirih, yang keras. Belum. Terdengar nih lirih. Lebih mendekat. Baik Bu, apakah suara saya terdengar? Keras sedikit. Saya terdengar belum Bu? Agak lirih sih, tapi terdengar sih. Teman-teman, mungkin yang lain atau mungkin dari tempat saya ya? Mbak Nisrina, apakah suaranya Mas Satrio kedengar dari tempat Anda? Terdengar Ibu, tapi agak kecil. Oh iya, agak kecil Mas Satrio, agak mendekat atau volumenya diperbesar ya? Baik Bu, ini soalnya mikrofonnya di bawah posisi laptopnya, makanya agak susah Bu. Oh ya sudah, monggo silahkan nanti. Agak kencang dikit ya Bu. Oke, baik, silahkan dipresentasikan tidak apa-apa. Teman-teman silahkan disimak, silahkan memberi komentar ya, pertanyaan atau apa kaitannya dengan yang dipresentasikan oleh Mas Satrio. Monggo. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Satrio Pangestu Nugroho dengan NIM akhir 108.
saya akan mempresentasikan metode analisis perencanaan yang berjudul analisis faktor pada tingkat kenyamanan pengguna jalur pedestrian di lingkungan perkotaan. Bentar ya, Bu. Untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu kenyamanan pengguna jalur pedestrian pada sebuah kota tidak luput dari berbagai faktor seperti kualitas infrastruktur, kondisi kebersihan, keamanan, dan fasilitas pendukung. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan kenyamanan pengguna, sementara kondisi kebersihan dan keamanan berperan penting dalam user experience terhadap jalur pedestrian. Selain itu, faktor serta fasilitas pendukung seperti tempat istirahat dan pencahayaan turut menentukan kenyamanan pengguna. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memiliki keterkaitan terhadap kenyamanan pengguna jalur pedestrian di wilayah responden masing-masing, dengan hipotesis bahwa infrastruktur, kondisi kebersihan, keamanan, dan fasilitas pendukung memiliki pengaruh terhadap kenyamanan para pengguna. Berikut tabel data dari variabel beserta respondennya. Untuk respondennya saya ada 30 responden. Untuk kategorisasi variabel, setiap aspek memiliki skala penilaian 1-3 dengan keterangan yang menjelaskan opini para pengguna jalur terhadap masing-masing aspek, di mana skor 1 menunjukkan tidak setuju, yang paling tidak nyaman, sedangkan skor 3 menunjukkan cukup setuju, atau dengan arti lain kondisi terbaik. Untuk yang pertama ada anti-image matrix, di mana berdasarkan data yang dianalisis dapat diketahui bahwa hasil measure of sampling adequacy atau MSA untuk variabel kebersihan adalah 0,371. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,5 dari batas minimum, maka variabel kebersihan dianggap tidak memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu, variabel tersebut harus dikeluarkan dari tabel analisis dan proses pengujian ulang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu langkah selanjutnya ada KMO and Bartlett test, di mana nilai KMO memiliki angka di atas 0,776 yang lebih besar dari batas minimum 0,5, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005. Hasil ini mengindikasikan bahwa data yang digunakan memenuhi syarat untuk analisis faktor. Selanjutnya ada komunalitas. Berdasarkan tabel komunalitas, semua variabel memiliki nilai di atas 0,5. Hal tersebut berarti semua variabel memiliki nilai yang valid. Berikut ada tabelnya di mana dari 10 variabel ini terdapat nilai yang di atas 0,5. Lalu ada total variance explain. Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor utama yang memiliki nilai eigenvalues yang lebih dari 1. Yang berarti ketiga faktor tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variabilitas data. Dalam analisis faktor, nilai eigenvalues yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa faktor tersebut memiliki peran yang cukup besar dalam menggambarkan pola hubungan antar variabel dalam penelitian. Lalu selanjutnya ada script plot. Jadi terdapat garis biru pada grafik tersebut yang menunjukkan nilai batas eigenvalues dalam pembentukan faktor, di mana faktor dengan eigenvalues yang lebih dari 1 dianggap signifikan dan dapat digunakan dalam analisis. Sedangkan faktor dengan eigenvalues kurang dari 1 tidak dipertimbangkan karena kontribusinya yang rendah dalam menjelaskan variabilitas data. Berdasarkan grafik tersebut, terdapat 3 faktor utama yang memiliki eigenvalues di atas nilai batas, yang berarti ketiga faktor ini memiliki peran dalam membentuk struktur faktor penelitian. Selanjutnya yaitu komponen transformation matrix. Jika nilai korelasi suatu komponen di atas 0,5, maka faktor yang terbentuk dianggap layak untuk merangkum variabel-variabel yang digunakan dalam analisis. Pada tabel di samping terlihat bahwa ketiga komponen memiliki nilai korelasi sebesar 0,984 dan 0,997, yang berarti lebih dari ambang batas yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang terbentuk memiliki hubungan yang cukup kuat dan mampu menjelaskan variabilitas data secara signifikan, dan ketiga faktor tersebut dapat digunakan sebagai representasi dari kumpulan variabel yang dianalisis, sehingga analisis faktor yang dilakukan valid. Selanjutnya itu rotated component matrix. Hasil rotasi ini menunjukkan bahwa variabel infrastruktur,
keamanan dan kenyamanan memiliki loading yang tinggi pada komponen 1, yang mengindikasikan bahwa faktor pertama lebih berkaitan dengan aspek infrastruktur dan keamanan jalur pedestrian. Sementara itu, variabel kelengkapan aksesibilitas memiliki loading yang lebih tinggi pada komponen 2, yang menunjukkan bahwa faktor kedua lebih berhubungan dengan kenyamanan, aksesibilitas, dan fasilitas pendukung yang tersedia. Pada variabel kebersihan memiliki loading yang tertinggi pada komponen 3. Hal tersebut berkaitan dengan rasa kenyamanan terhadap kebersihan jalur pedestrian. Kesimpulannya, berdasarkan tabel rotated component matrix, 10 variabel dalam analisis ini dikelompokkan dalam 3 faktor utama, yaitu yang pertama faktor infrastruktur keamanan dan kenyamanan yang terdiri dari variabel kenyamanan, kemampuan menampung, permukaan jalur, keamanan, dan kelengkapan fasilitas. Faktor tersebut menggambarkan aspek fisik dari jalur pedestrian. Lalu yang kedua, faktor kelengkapan aksesibilitas, mencakup variabel fasilitas pendukung, tempat istirahat, dan tempat sampah, serta pencahayaan. Faktor ini merupakan fasilitas tambahan yang sangat penting dalam meningkatkan kenyamanan pengguna jalur pedestrian. Lalu yang ketiga, faktor kebersihan yang mencakup variabel kebersihan, di mana tolak ukur kenyamanan dari fasilitas umum yaitu dengan adanya kebersihan dari fasilitas umum itu sendiri. Faktor ini merupakan faktor yang dapat menjadi nilai tambah yang besar pada pengalaman aktivitas penggunanya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Oh, Balkis, monggo. Ngomong-ngomong, kelas ini banyak yang namanya Balkis, Naura Balkis, sama Mbak Ips ya. Monggo Mbak. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah agak keras sedikit ya Mbak. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Balkis dengan NIM belakang 072. Untuk pertanyaannya, tadi kan dari analisis faktor itu menghasilkan 3 faktor utama yang menjadi penentu kenyamanan dari jalur pedestrian. Nah, apakah ketiga faktor utama tadi udah diterapkan di jalur pedestrian di Undip? Nah, jika belum, faktor apa yang masih perlu ditingkatkan? Dan pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, monggo Mas Satrio. Sebelumnya izin menjawab, untuk di Universitas Diponegoro sendiri mungkin untuk sekarang ya dikarenakan untuk di Dipa sekarang sudah ada trotoar pedestrian yang baru, mungkin memang untuk kenyamanan dan keamanan sudah jauh lebih bagus, tetapi untuk sebagian masih terdapat jalur pedestrian yang belum memenuhi faktor keamanan. Sebagai contoh, yang untuk yang di sebelah gedung ICT itu jalur pedestriannya belum memiliki jalur yang untuk orang disabilitas. Mungkin dari saya segitu. Ada tanggapan Mbak Balkis? Sudah Ibu, sudah cukup. Oh sudah. Ada lagi yang mau menyampaikan untuk Mas Satrio? Oke, kalau tidak ada saya Mas Satrio ya. Mas Satrio, kesimpulanmu di PPT-mu bagus ya, tapi kok beda dengan yang di laporan ya? Yang di PPT saya persingkat, Bu. Iya kan jelas ya, tapi di laporanmu itu malah balik. Baliknya gimana? Kan di laporanmu kan ini hanya faktor 1, ada 3 faktor, faktor 1, faktor 2, faktor 3, betulkah gitu? Betul, Bu. Nah, justru yang penting itu kayak di PPT-mu bahwa faktor-faktor mempengaruhi kaitannya dengan pedestrian itu adalah ada faktor ini, faktor ini, faktor ini. Jangan menggunakan 1, 2, 3 lagi gitu. Ya, justru penamaan terakhir itu yang penting Mas Satrio ya. Baik, Bu. Ya, next time jangan balik lagi, wong kamu sampai puncak kok turun meneh gitu kan. Baik, Bu. Oke, itu Makasih, Bu. Oke, ada nih kamu langsung rotasi atau ada nilai yang sebelum dirotasi? Untuk itu tadi saya rotasi. Oh, di laporan juga langsung dirotasi ya. Jadi Yeah. tidak ada nilai sebelum matriks sebelum rotasi, benar ya? Betul. Ya, itu kamu memang langsung seperti itu atau sebenarnya ada nilai sebelum rotasi?
langsung seperti itu, Bu. Oh, ya udah. Cuma mungkin akan jauh lebih bagus kamu ada nilai juga sebelum dirotasi ya, Mas. Untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman kamu gitu loh ya. Baik, Bu. Awalnya itu dia variabel-variabel itu masuk ke faktor yang mana setelah rotasi, oh ternyata terjadi pergeseran nilai sehingga lebih jelas variabel itu masuk yang mana. Bisa diterima, Mas Satrio? Bisa, Bu. Daftar pustaka kayaknya juga belum ya? Ya, Bu. Ya. Oke, saya pikir cukup. Untuk Mas Satria kita beri aplaus. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ketiga ada yang mau presentasi? Kalau Anda presentasi langsung saya nilai ya. Kalau bagus ya berarti saya bilang bagus berarti 80 ke atas. Vega, silahkan Mbak Vega. Baik, Bapak sudah terlihat di layar, Bu, presentasinya. Oke, sudah Mbak, silakan. Selamat pagi, Bu Sri dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Vega Clara Sinaga dengan NIM akhir 160. Pada pagi hari ini akan mempresentasikan hasil analisis faktor yang memengaruhi preferensi mahasiswa untuk makan atau jajan di kantin kampus. Di sini terdapat tujuan analisis, yaitu mengetahui faktor yang mempengaruhi preferensi mahasiswa terhadap keputusan membeli makan atau jajan di kantin kampus, dan mengetahui keterkaitan antar variabel terhadap faktor yang muncul. Dasar teorinya yaitu, kantin merupakan suatu tempat penjualan makanan dan minuman. Kantin bisa berada di sekolah, kampus, kantor, maupun tempat publik lainnya yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk makan dan minum. Pada kasus ini dikumpulkan data-data alasan mahasiswa dalam preferensinya terhadap membeli makan atau jajan di kantin kampus. Alat dan bahan yang dilakukan untuk penelitian ini yaitu Google Form, Excel, dan juga SPSS. Untuk tahapan analisisnya ada 7. Yang pertama melihat KMO dan Bartlett test, anti-image matrix, communalities, total variance explain, script plot, component matrix and rotated component matrix, dan yang terakhir component transformation matrix. Berikut saya lampirkan hasil kuesionernya. Terdapat 10 variabel, yaitu alasan pertama rasa dan kualitas makanan, lalu ketersediaan menu favorit, kecepatan pelayanan, rekomendasi dari teman, hasil hunting tempat makanan di kampus, iklan dari media sosial, harga yang terjangkau, metode pembayaran yang variatif, kebersihan, higienisan, kenyamanan, fasilitas kantin, porsi makanan, dan juga lokasi yang strategis. Untuk analisis yang pertama yaitu KMO dan Bartlett test, ditunjukkan bahwa nilai standar deviasi menunjukkan perbedaan jawaban yang cukup besar dalam preferensi mahasiswa terhadap membeli makanan atau jajanan di kantin kampus. Nilai KMO berada pada 0,821 yang berarti analisis faktor dapat dilanjutkan. Kemudian untuk nilai chi-square yang bernilai 277,838 jauh lebih besar dibandingkan nilai kritis di derajat 0,05, maka p-value lebih besar dari 0,5 yang sesuai dengan nilai SDG 0,000. Dari output Bartlett test, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi signifikan antar variabel. Selanjutnya yaitu anti-image matrix. Analisis ini digunakan untuk melihat interkorelasi antar variabel dengan ketentuan MSA lebih atau sama dengan 0,5, yang berarti variabel dapat dianalisis lebih lanjut. Namun, jika nilai MSA kurang atau sama dengan 0,5, variabel tidak bisa dianalisis lebih lanjut dan perlu dikeluarkan dari uji dan diproses ulang kembali. Dari variabel yang digunakan untuk penelitian ini, semua nilai MSA-nya lebih dari 0,5, yang berarti variabel bisa dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya itu nilai communalities, merupakan nilai yang menunjukkan kontribusi variabel terhadap faktor pembentuk. Setiap variabel memiliki nilai lebih dari 0,5 yang menunjukkan besarnya pengaruh yang dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Kemudian total variances explain menunjukkan ada berapa faktor yang terbentuk dari setiap variabel yang dipakai untuk analisis faktor dengan syarat nilai initial engine values lebih dari 1. Di sini terdapat 2 faktor yang terbentuk,
dengan nilai 6,030 dan 1,417. Kemudian untuk scriptplot. Scriptplot ini sendiri merupakan interpretasi dalam bentuk grafik dari nilai total variances explained. Selanjutnya, komponen matriks dan rotated komponen matriks menunjukkan ekstraksi terhadap variabel menjadi beberapa faktor. Kemudian, tabel rotated komponen matriks berfungsi untuk memastikan kembali kecenderungan variabel terhadap suatu faktor jika pada komponen matriks nilai yang ditunjukkan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Di sini, gambar yang paling kiri, komponen matriksnya itu belum terlalu menjelaskan nilai kontribusi terhadap dua faktor. Setelah dilakukan rotated komponen matriks, dapat terlihat lebih jelas kembali nilai kontribusi dari setiap variabel terhadap faktor-faktor yang tersedia. Kemudian dilakukan penamaan faktor 1 yang berarti kenyamanan dan kualitas layanan, dan faktor yang kedua promosi dan juga aksesibilitas. Yang terakhir, komponen transformation matrix. Matriks ini membantu untuk melihat seberapa besar perubahan struktur faktor setelah rotasi Varimax dilakukan. Di sini terdapat nilai 0,883 yang memiliki arti faktor sangat mirip sebelum rotasi tetapi tetap terdistribusi dengan baik. Lalu diagonal 0,469 dan minus 0,649 berarti rotasi telah mengubah komposisi faktor tetapi tidak secara drastis. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu setiap variabel yang digunakan punya kontribusi yang besar dalam penentuan preferensi mahasiswa untuk makan atau jajan di kantin kampus. Hal ini ditunjukkan dengan nilai communality setiap variabel yang berada di nilai lebih besar daripada 0,5. Lalu setiap variabel yang digunakan memiliki keterkaitan terhadap faktornya. Pada variabel rasa dan kualitas, menu favorit, porsi, fasilitas bersih, kecepatan pelayanan, harga yang terjangkau, dan variasi metode pembayaran memiliki kesamaan, sehingga nama faktornya itu kenyamanan dan kualitas layanan. Kemudian pada variabel iklan media sosial, hasil berburu tempat makan, lokasi strategis, dan rekomendasi dari teman memiliki kesamaan, sehingga nama faktornya itu promosi dan aksesibilitas. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menyampaikan input untuk Mbak Vega? Oh, Giovanni, monggo. Sebenarnya izin Ibu, saya mau bertanya. Dalam analisis faktor ini, apakah ada pertimbangan khusus terkait demografi mahasiswa yang perlu diperhatikan seperti tahun angkatan, fakultas, dan jurusan? Terima kasih. Oke, baik ya Fani, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam mengumpulkan respondennya ini, saya tidak membatasi angkatan maupun jurusan. Jadi setiap mahasiswa yang pernah mengalami pengalaman makan atau di kantin, apa saja yang membuat mereka memutuskan untuk membeli makanan atau jajanan di kantin, seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada. Baik, Mbak Vega. Mungkin input saya hampir sama dengan yang lain ya. Jadi pertama, tabulasi datanya belum lengkap ya, Mbak Vega ya. Iya, Ibu. Ya, terus untuk semuanya ya, saya coba lihat dari laporannya Mbak Vega dulu. Penjelasan jawabannya Pak. Range jawabannya apa sudah ada ya Mbak Vega ya? Range jawabannya belum saya cantumin Ibu. Nah, jadi di laporan juga belum ada ya? Ibu. Benar nggak? Betul Ibu. Ya, jadi ini kan ada jawaban 1, 4, 3, tapi saya tidak melihat itu ya. Nah, jadi itu harusnya ditambahkan karena itu penting ya sih untuk melihat
justifikasi dari nilai-nilai skor yang diberikan oleh Mbak Vega untuk semuanya ya. Jadi input saya untuk semuanya, bukan hanya Mbak Vega. Terus sebenarnya akan jauh lebih bagus kalau nanti rank itu juga didefinisikan per variabel ya, per variabel. Misal contoh, Mbak Vega bisa dimunculkan variabelnya Mbak Vega di PPT-mu? Bisa, Ibu. Ya. Waduh, cilik banget ya, sebentar. Misalkan tadi saya agak lihat apa ya, kecepatan pelayanan ya. Ini misalkan ada kecepatan pelayanan. Nah, itu jawabannya apa Mbak Vega di kuesionernya Mbak Vega? Jadi ini tuh menentukan skala prioritas gitu, Bu. Jadi prioritas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk skala 1 itu berarti prioritas paling tinggi, Bu. Oh, gitu. Prioritas paling tinggi, prioritas paling kedua, semuanya prioritas 1, 2, 3 gitu? Iya, Ibu. Oke. Oke, ya kalau kayak gitu, tapi mungkin akan jauh lebih bagus kalau mungkin jawabannya apa? Lebih berkaitan dengan variabelnya ya. Jadi misalkan alasan harga ya apa harga misalkan harga Mbak Vega yang semakin besar nilai semakin pilihan atau bukan? Satu prioritas satu ya berarti satu apa yang harganya sangat terjangkau. Dua harganya apa cukup terjangkau. Tiga terjangkau tidak apa atau boleh juga misalkan apa harganya yang murah dan seterusnya. Jadi ada hubungannya gitu loh. Bisa dipahami Mbak? Bisa, Ibu. Ya, kayak kemarin jarak ya, misalkan jarak ya, sangat dekat dan seterusnya. Jadi itu apa kalimat jawaban itu juga mengingatkan responden itu akan variabelnya tadi. Gitu, apakah bisa dipahami Mbak? Untuk semuanya, bukan hanya Mbak Clara karena semuanya juga hanya menyantumkan satu. Bisa dipahami Mbak Clara? Ya, bisa, Ibu. Ya, baik ya, secara garis besar sudah runtut ya. Aku cuma beberapa tadi yang harusnya ditambahkan agar si pembaca itu lebih jelas. Baik, kita beri aplaus untuk Mbak Clara. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada yang mau presentasi lagi? Belum ada. Kita pilih satu lagi ya. Tadi perempuannya 2, laki-lakinya 1. Kita pilih laki-laki. Ryan, ada Ryan? Muhammad Ryan Fatah ada? Hadir, Bu. Oh, hadir, monggo. Baik, sebentar ya, Bu. Oke.
Sebelumnya apakah sudah kelihatan Bu untuk slide-nya? Oke, sudah. Silakan. Baik, selamat pagi Bu Yayu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rahim Fatah Prayogo, atau biasa dipanggil Ryan dengan NIM belakang 196. Dan pada pagi hari ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya terkait preferensi mahasiswa atau mahasiswi dalam membeli takjil. Jadi untuk latar belakang itu sendiri, bulan Ramadan itu kerap diindikasikan sebagai bulan yang spesial, terutama bagi umat Muslim, di mana bulan ini biasanya di Indonesia itu memiliki keragaman dalam hal yang namanya takjil atau makanan untuk berbuka puasa. Nah, mahasiswa sebagai salah satu bagian dari masyarakat ini turut untuk mengikuti budaya tersebut, di mana mereka juga kerap membeli takjil, sehingga mahasiswa sebagai notabene-nya banyak yang berada di daerah rantauan, perlu dikaji secara lebih terkait preferensi mereka dalam membeli takjil. Adapun berbagai variabel seperti jarak, rasa, transportasi, variasi, dan pengaruh sosial media, kebersihan, serta keramaian, dan tentunya pengeluaran terkait mahasiswa yang bisa membeli takjil pada bulan puasa. Untuk dasar teorinya itu sendiri, sebagai berikut, di mana analisis faktor itu terdiri dari dua, yaitu explanatory dan confirmatory. Explanatory itu berdasarkan teori atau data terkait hal yang dianalisis, sedangkan confirmatory adalah suatu analisis yang dilakukan ketika terdapat data atau dilakukan kembali untuk memastikan validitas instrumen penelitian tersebut. Berikut adalah tujuannya, di mana pertama, untuk menganalisis lebih lanjut terkait kecenderungan mahasiswa-mahasiswi dalam membeli takjil terlebih pada bulan Ramadan. Dua, menganalisis jumlah faktor berdasarkan variabel yang ada. Ketiga, menganalisis kategorisasi variabel per faktor yang tersedia. 4, memenuhi kriteria penugasan dalam mata kuliah metode analisis perencanaan. Berikut ini adalah alat dan bahannya, di mana pertama ada alat yaitu laptop atau komputer, kedua mouse, ketiga IBM atau SPSS. Lalu ada bahannya, yang pertama yaitu kuesioner atau survei terkait preferensi mahasiswa dalam membeli takjil, kedua data respon dari kuesioner tersebut, dan ketiga scoring interval pada kuesioner. Berikut ini adalah sumber datanya, di mana terdapat beberapa pertanyaan seperti seberapa sering dalam membeli takjil, apa jarak preferensi dalam membeli takjil, lalu seberapa sering Anda berjalan kaki dalam membeli takjil, lalu apa kriterianya untuk membeli takjil, dan seterusnya. Dan pada bagian kanan ini adalah scoringnya. Berikut adalah tahapan analisisnya, di mana dimulai dari penginputan data pada SPSS, lalu analyze, dan mulai untuk analisis faktor. Dan yang ke bawah adalah untuk menentukan variabel atau apa saja yang dimasukkan dalam analisisnya. Lalu di sini adalah pembahasannya, di mana dimulai dari KMO dan Bartlett's test ini, di mana nilai MSA atau Measure of Sampling Adequacy itu bernilai di atas 0,5 atau 0,678 sehingga layak untuk dilakukan analisis. Dan menurut Kaiser sendiri pada tahun 1974, nilai tersebut dikatakan cukup valid. Lalu pada anti-image matrices ini, apabila dilihat dari anti-image correlation, semua sudah bernilai di atas 0,5, di mana tadinya terdapat 3 variabel yang kurang valid, yaitu frekuensi, transportasi, dan pengeluaran. Lalu berikutnya ada commonalities, di mana terdapat 2 kolom atau initial dan extraction, dan pada extraction sendiri terdapat 3 nilai yang berada di bawah 0,5, yaitu jarak, keramaian, dan sosial media. Berikutnya ada total variance explain, di mana pada kolom initial eigenvalues itu terdapat 5 komponen, namun yang dapat dikatakan valid berada pada komponen 1 dan 2, di mana bernilai totalnya di atas nilai 1. Untuk nilai commonality sendiri, terdapat
Oke, ini ada penambahan terkait script plot, di mana untuk script plot itu sendiri dapat dibaca dengan cara melihat total eigenvalue pada sebelah kiri, di mana dimulai dari angka 1 dan ke atas itu bernilai valid. Nah, berikut ini adalah 3 tahapan selanjutnya, di mana pada komponen matriks ini terdiri dari variabel-variabel yang menunjukkan nilai terbesar sehingga bisa termasuk dalam satu komponen. Di mana pada faktor 1 itu terdapat jarak, variasi, kebersihan, dan rasa, sedangkan pada faktor 2 itu terdapat tempat baru. Lalu ketika dirotasi untuk mendapatkan hasil yang lebih berbeda, didapatkan hasil yang baru, yaitu tadinya yang variabel rasa itu adalah faktor pertama berubah menjadi faktor kedua. Lalu yang berikutnya adalah komponen transformation matrix, di mana apabila dilihat secara diagonal ini berada di atas 0,5 sehingga data tersebut valid dan dapat dilakukan sebagai pertimbangan. Berikut ini adalah kesimpulannya, di mana variabel pada penelitian ini berkurang dari 10 variabel menjadi 5 variabel. Tentunya hal ini berdampak pada variabel tersebut yang kurang valid. Kedua, terdapat 5 variabel yang valid atau variabel yang bisa dilakukan untuk analisis faktor, yaitu jarak, variasi, kebersihan, rasa, dan tempat baru. Ketiga, variabel jarak adalah preferensi jarak ditempuh oleh mahasiswa untuk membeli takjil. Keempat, variabel variasi menandakan banyaknya mahasiswa yang cenderung membeli takjil pada tempat yang menjual beragam takjil. 5, variabel kebersihan itu adalah preferensi mahasiswa ketika membeli takjil dan kondisi yang lebih bersih. Keenam, variabel rasa merupakan salah satu indikator di mana mahasiswa membeli takjil itu kerap sesuai dengan rasa yang diharapkan. Ketujuh, variabel tempat baru itu menunjukkan banyak mahasiswa yang tertarik terhadap tempat yang belum dikunjungi. Lalu yang ke-8 adalah terdapat 2 faktor yang diisi oleh 5 jenis variabel, yaitu faktor pertama berisi jarak, variasi, dan kebersihan, serta faktor kedua terdiri dari rasa dan tempat baru. Faktor pertama dinamakan menjadi faktor kondisi lingkungan dan faktor kedua bernama faktor perbedaan sensasi. Dengan kesimpulan terakhir yaitu variabel yang kontribusi terbesar pada salah satu faktor adalah variabel tempat baru sebesar 0,869. Berikut adalah daftar pustakanya. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada yang mau mengomentari? Tidak ada? Baik, saya minta ada Mbak Talita, silakan. Permisi Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas Mbak. Oh ya, jadi saya mau nanya sama Royan, apa alasan Royan memilih analisis faktor preferensi tersebut? Apakah ini menjadi acuan Royan untuk berjualan takjil? Terima kasih. Ryan, silakan dijawab. Baik Bu, terima kasih Talita atas pertanyaannya. Untuk alasan mengapa memilih preferensi mahasiswa dalam membeli takjil itu dikarenakan kondisi tembalang yang saat itu, terutama jam-jam yang mepet terkait buka puasa itu menimbulkan banyak kemacetan, sehingga dari saya sendiri terdapat inisiasi untuk mengkaji secara lebih mengapa Tembalang lebih macet ketika ingin buka puasa. Mungkin itu alasan dibalik saya memilih tema tersebut. Terima kasih. Cukup, Mbak Talita? Cukup Ibu, terima kasih. Ada lagi? Saya hanya klarifikasi aja. Tadi ada 2 faktor yang Anda temukan. Faktornya namanya apa, Mas Ryan? Faktor kondisi lingkungan sama faktor perbedaan sensasi, Bu. Perbedaan sensasi itu apa? Anggotannya apa? Sebenarnya faktor perbedaan sensasi itu karena dibuat dari variabel rasa sama tempat baru, Bu. Jadi untuk
esensinya itu orang yang membeli takjil tuh kerap mencari rasa yang berbeda, terutama pada tempat yang baru dikunjungi gitu, Bu. Oh, rasa terdiri dari variabel apa tadi? Rasa dan tempat baru, Bu. Oh, rasa dan tempat baru. Oh. Oke. Nggak dipengaruhi ini ya, viral apa-apa, nggak ada variabelmu ya? Tadinya ada media sosial, Bu, tapi pada saat dikaji tidak menunjukkan kevaliditas data, Bu. Oh, oke. Oke ya, baik. Untuk ya dari saya itu mungkin untuk analisis faktor cukup atau masih mau ada yang presentasi? Mungkin satu lagi ya. Satu lagi yang sudah saya pilih. Atalia, Mbak Atalia? Hadir, Ibu. Ya, monggo Mbak. Temanya mendekati PWK. Silakan. Baik, izin share screen, Ibu. Oke. Baik. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah. Oke, sebelumnya baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Atalia Salsabila dengan NIM akhir 117. Di sini untuk tugas MAP saya yaitu berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Akademik pada Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro. Mungkin untuk latar belakangnya, produktivitas adalah hasil kerja perorangan per jam yang mencakup kualitas dan juga kuantitas. Dan ini merupakan teori-teori dari apa itu produktivitas, dan produktivitas akademik sendiri menjadi indikator penting dalam menilai kualitas mahasiswa. Namun pada kondisi existing sekarang, banyak mahasiswa yang mengalami penurunan produktivitas akademik dibandingkan pada saat mereka masih siswa atau SMP atau misalnya SMA. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan ada dampak negatif dari perkembangan mereka. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk memahami faktor yang mempengaruhi produktivitas mahasiswa guna menemukan solusi yang tepat. Untuk gambaran umumnya sendiri, produktivitas akademik sangat penting karena mencerminkan kemampuan akademik setiap mahasiswa. Namun, saat ini banyak mahasiswa mulai menunjukkan penurunan produktivitas akademik. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas akademik. Penelitian ini melibatkan 100 mahasiswa S1 DPWK Undip berusia 18 hingga 20 tahun dari berbagai latar belakang. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas akademik mahasiswa S1 DPWK Undip. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi dan dapat berguna untuk mengetahui apa yang mempengaruhi produktivitas mereka. Mungkin sebelumnya saya izin untuk meluruskan terlebih dahulu untuk data yang saya gunakan yaitu data tahun lalu ketika saya melakukan penelitian bahasa Indonesia dan respondennya juga sama-sama 100 seperti itu. Jadi saya tidak melakukan penelitian ulang. Untuk yang pertama, deskriptif statistik. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa tidak ada data yang hilang karena pada kolom analisis N semuanya 100 dan itu berarti semua data terdistribusi, semua data masuk secara lengkap. Kemudian untuk KMO dan Bartlett test, dapat dilihat bahwa di matriks KMO digunakan untuk menguji apakah variabel yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan nilai KMO dan Bartlett test, diperoleh nilainya adalah 0,741 atau dia lebih besar daripada 0,5 dan nilai signifikannya adalah 0,00 yang dimana dia juga lebih besar daripada 0,05. Selain itu, nilai chi-square-nya ketika dibandingkan dengan tabel kritis itu untuk nilai DF 36 seharusnya nilai DF-nya itu 43. Namun karena dari hasil chi-square-nya itu 214,951, maka nilai chi-square-nya itu lebih besar sehingga
data-datanya itu layak untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian untuk dari anti-image matrix, dari anti-image matrix digunakan untuk mengetahui kecukupan sampling dari setiap variabel untuk dilakukan analisis faktor. Berdasarkan nilai tabel tersebut, diketahui bahwa tidak ada variabel yang kurang dari 0,5. Maka dari itu, semua variabel yang digunakan layak untuk dianalisis menggunakan analisis faktor. Lalu untuk communalities, pada tabel communalities menjelaskan nilai variabel yang dapat menjelaskan faktor. Variabel dianggap bisa menjelaskan faktor apabila nilai expression-nya lebih dari 0,5. Pada tabel di samping diketahui bahwa terdapat nilai expression yang kurang dari 0,5, yaitu variabel perasaan kesepian, sehingga variabel tersebut perlu dikeluarkan dan dilakukan analisis ulang. Selanjutnya ini merupakan hasilnya setelah Ini merupakan hasilnya setelah dilakukan uji ulang. Semua variabel kini memiliki nilai expression yang di atas 0,5. Namun variabelnya berkurang dari yang awalnya 9 menjadi 8 variabel. Maka dari itu ke-8 variabel ini layak untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ini merupakan total variance explained dan juga script plot, yang dimana keduanya dapat mengetahui berapa faktor yang terbentuk. Faktor yang terbentuk dapat dilihat dari berapa titik pada script plot yang ada di samping, dan juga bisa dilihat dari total initial engine value yang nilainya lebih dari 1. Dari kedua gambar tersebut dapat dilihat bahwa dari agent value ada 3 yang lebih dari 1, dan pada script plot ada 3 titik yang berada di atas nilai 1. Selanjutnya untuk komponen matriks, tabel komponen matriks menampilkan korelasi variabel dengan faktor yang terbentuk. Pada variabel kesehatan mental, perbedaan nilai komponen antara faktor sangat tipis, sehingga diperlukan rotasi untuk memperjelas kecenderungan variabel tersebut terhadap faktor tertentu. Untuk setelah dirotasi, komponen matriks yang sudah dirotasi dapat terlihat ada 3 faktor, yaitu faktor 1, 2, dan 3 yang tersusun oleh variabel yang variatif. Mungkin bisa dilihat di sini untuk kesehatan mental dan tuntutan akademik masuk ke dalam variabel faktor yang ketiga, sementara seperti dukungan sekitar, keberadaan keluarga, dan persaingan tinggi itu masuk ke faktor yang kedua. Lalu untuk komponen transformation matrix, berdasarkan tabel diketahui bahwa semua nilai komponen itu lebih dari 0,5. Seperti di sini ada 0,711, 0,815, dan 0,883. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang terbentuk layak untuk merangkum semua variabel yang digunakan dalam analisis. Selanjutnya, perlu dilakukan penamaan untuk tiap faktor yang terbentuk. Pemberian nama harus dapat menjelaskan semua variabel yang menyusun faktor. Berdasarkan variabel yang menyusun faktor, maka pemberian nama adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu faktor internal mahasiswa, yang kedua faktor lingkungan mahasiswa, dan yang ketiga faktor eksternal mahasiswa. Oke, mungkin untuk kesimpulannya sendiri, dari hasil penelitian yang dilakukan, telah terdapat 3 faktor yang terbentuk dari beberapa variabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mbak. Ada yang mau disampaikan, Mbak Atalia? Ada yang mau menyampaikan? Tidak ada? Baik, Mbak Atalia. Secara ini sudah runtut, cuma beberapa yang ingin saya sampaikan di produk ya. Betul ya, belum disimpulkan ya. Kesimpulannya masih lesan tadi ya, Mbak? Betul, Ibu. Tidak menggunakan slide kesimpulan. Nah, sebenarnya akan jauh lebih bagus kalau disimpulkan ya. Jadi apa yang faktor-faktor yang mempengaruhi kaitannya dengan tema yang Mbak Atalia kaji ini. Nah, pada saat membuat kesimpulan untuk semuanya, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Atalia bahwa dari analisis Anda ditemukan 3 faktor, benar ya?
Betul, Ibu. Ya, nah 3 faktor itu harusnya disebutkan juga ya. Jadi variabel yang masuk ke dalam faktor itu apa saja setelah analisis faktor. Nah, itu penting di kesimpulan. Kenapa? Karena itu nanti untuk mencek and recheck ya, untuk pemahaman. Jadi misalkan nanti produknya dari Mbak Atalia ini dibaca orang, oh ternyata apa sih yang mempengaruhi produktivitas akademik mahasiswa PWK itu apa? Jadi bukan hanya faktor 1, 2, dan 3 tadi sudah diberi nama tadi, tetapi kita juga tahu yang masuk faktor 1 itu apa. Jadi apa yang harus strategi. Jadi analisis faktor ini kan kaitannya jadi strategi apa sih nanti yang harus saya lakukan kaitannya untuk meningkatkan produktivitas mahasiswa itu jelas. Demikian Mbak Atalia. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Mungkin di next presentasi Tugas akan ya. saya lakukan. Siap. Jadi harus lengkap. Terus, tapi saya tertarik ini loh, ada apa tadi? Faktor kesepian, betul? Maksudnya gimana? Itu variabel kesepian Ibu. Iya, saya ada variabel tersebut. Enggak. Maksudnya gimana? Kenapa Mbak Atalia menggunakan variabel itu? Apakah ada fenomena bahwa banyak mahasiswa itu merasa kesepian gitu? Saya hanya ingin tahu aja sih. Baik Ibu, mungkin karena emang ini kan penelitian dilakukan tahun lalu dan ini juga merupakan hasil diskusi sama kelompok saya waktu itu dan memang dari kami hasil diskusi itu ada yang merasa bahwa kalau misalnya saya kesepian itu kadang saya bisa stres sendiri gitu Ibu. Jadi dari sini saya dan juga teman-teman saya mungkin memasukkan variabel tersebut untuk jadi salah satu dalam analisis seperti itu Ibu. Oh gitu, oke. Berarti itu ada ini ya, pengalaman ya. Betul Ibu. Tidak apa-apa, ya bagus ya. Berarti kalau Anda ingin meningkat produktivitas, jangan ini ya, harus cari teman ya. Tapi teman yang memberi energi positif gitu. Baik Mbak, terima kasih, kita beri aplaus untuk Mbak Atalia. Baik, untuk analisis faktor saya pikir cukup ya. Jadi dari analisis faktor Anda bisa menarik kira-kira dari analisis faktor ini bisa digunakan untuk apa. Jadi pertama bisa untuk mereduksi variabel yang jumlahnya banyak kalau Anda meneliti, kemudian juga nanti kalau variabelnya banyak direduksi menjadi faktor, jumlahnya lebih sedikit akan lebih mudah memahami kaitannya dengan kasus yang Anda ambil. Nah, dari situ maka bisa digunakan untuk misalkan pengambilan kebijakan, penentuan strategi, dan seterusnya. Dan perlu dipresentasikan apa tidak trend line? Kita ambil satu ya, trend line ya. Ada pertanyaan untuk analisis faktor? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita ambil trend line satu. Ada yang mau presentasi trend line? Satu aja. Yuliana. Oke Mbak, sip. Monggo Mbak Yuliana. Baik Ibu, izin sebentar untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Silakan Mbak. Oke, baik. Selamat pagi Ibu Sri dan teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan kembali, nama saya Yulana Burmanurong dari Klata dengan NIM 1040123. Oke, ini izinkan saya untuk mempresentasikan dengan PDRB dalam pertumbuhan ekonomi Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Saya mengambil jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah menjadi salah satu permasalahan mendasar, di mana PDRB menjadi salah satu faktor yang utama yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Selanjutnya, Kecamatan Bojong memiliki luas wilayah sebesar 6.695 hektar dengan total penduduk sebesar 82.495 tahun. Saat ini, wilayah Kecamatan memiliki 70 RW dan 51 RW. Dan PDRB pada
dan PDRB dan jumlah penduduk Kecamatan Bojong cenderung pertumbuhan dalam rentan waktu 5 tahun. Hal ini diambil dari BPS Kecamatan Bojong. Lalu selanjutnya, kedua hal ini menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bojong. Adapun rumusan masalahnya terdiri di atas 3. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hasil proyeksi nilai PDRB Kecamatan Bojong? Yang kedua, bagaimana hasil proyeksi nilai PDRB Kecamatan Bojong hingga tahun 2028? Lalu yang ketiga, apakah hasil proyeksi nilai PDRB mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bojong? Lalu terdapat tujuan dan sasaran yang terdiri atas 2, di mana yang pertama ya mendatang, dan yang kedua faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi angka proyeksi Kecamatan Bojong. Untuk kajian teori, saya mengambil dari analisis jurnal. Yang pertama, analisis trendline, yaitu suatu analisis statistik yang digunakan untuk melihat perkembangan melalui estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Kutipan ini diambil dari jurnal Nugroho tahun 2018. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi, yang merupakan suatu gambaran dampak nyata dari kebijakan yang diterapkan dalam pembangunan ekonomi. Untuk ini diambil dari jurnal Novia dan kawan-kawan tahun 2024. Untuk metode yang digunakan terdiri atas 3. Yang pertama, metode pengumpulan data, diambil dari kajian literatur dan studi dokumen. Lalu yang kedua, alat dan bahannya, yaitu Microsoft Excel dan PDRB Kecamatan Bojong, tahun 2019 hingga tahun 2023. Lalu terdapat tahapan analisis. Yang pertama, dalam tahapan analisis, kita perlu mencari dan masukkan data PDRB HDHK Kecamatan Bojong pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Data ini bisa diambil dari BPS Kecamatan Bojong. Lalu yang kedua, kita melakukan pilih data yang hendak diproyeksi dan klik insert, pilih garis, lalu garis 2D. Lalu selanjutnya, apabila grafik muncul, kita klikkan garis menunjukkan nilai grafik, kemudian pilih. Lalu tahapan yang keempat, lakukan hal yang sama dengan menggunakan 5 jenis trendline yang tersedia. Lalu setelah garis trendline tersedia, kita memilih garis trendline dengan besaran S-square yang paling mendekati angka 1. Di mana dari hasil grafik di atas, pada layar, metode yang paling baik adalah metode polinomial. Lalu untuk tahapan selanjutnya, kita salin rumus ya tersedia, lalu diletakkan pada kolom tahun 2024. Mohon maaf, atau tahun diproyeksi. Mbak Yuliana, PPT-nya kok nggak jalan ya? Mungkin jaringan saya yang kurang kuat, Ibu. Oh gitu, dari tadi masih latar belakang. Iya, sudah. Oke. Apakah perlu dikirimkan, Bu? Oh, nggak usah. Saya sudah baca dari laporan. Oke, baik. Nggak, maksudnya untuk teman-teman ya. Untuk teman-teman kan belum ini. Oke. Ya, izin melanjutkan, Bu. Ya. Setelahnya kita memasukkan rumus, dan setelah dimasukkan rumus, kita akan menemukan hasil proyeksi PDRB Kecamatan Bojong dengan menggunakan metode polinomial. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Tabel dan grafik yang dihasilkan dari analisis trendline PDRB menunjukkan bahwa PDRB Kecamatan Bojong mengalami pertumbuhan atau bertambah sepanjang tahun secara polinomial hingga tahun 2028. Selanjutnya, saya menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi analisis PDRB, di mana terdapat jumlah penduduk, TPAK, dan investasi. Dari hasil analisis yang saya lakukan terhadap jumlah penduduk dan investasi juga menggunakan analisis trendline. Ketiganya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan antara jumlah penduduk, investasi, dan juga TPAK yang sama seperti PDRB yang semakin lama semakin naik. Lalu untuk kesimpulannya sendiri terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai aspek, utamanya yaitu PDRB. Lalu yang kedua, peningkatan PDRB Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan investasi, dan kenaikan partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Lalu yang ketiga, analisis trendline dengan menggunakan metode polinomial menunjukkan kenaikan PDRB Kecamatan Bojong setiap tahunnya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dan yang terakhir, pertambahan jumlah penduduk, investasi, dan TPAK meningkatkan permintaan barang dan jasa yang mendorong aktivitas ekonomi di sektor perdagangan, industri kecil, dan jasa. Selain itu, lebih banyak penduduk usia kerja yang meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.
pengembangan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan agar lebih kompetitif di market kerja. Yang terakhir, pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi untuk berinovasi guna meningkatkan daya tarik eko dan wisata. Lalu terdapat daftar pustaka dari beberapa jurnal yang saya baca. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Baik, terima kasih Mbak Yuliana. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Tidak ada. Baik, dari presentasinya Mbak Yuliana, saya pikir cukup ini ya, bagus ya. Jadi ada PDRB, kemudian ada untuk progresnya ke depan. Ini sudah, tahapannya juga sudah oke. Oke, saya pikir cukup ya. Jadi di sini juga sudah ada rekomendasinya di hujan berkaitan dengan investasi yang berkelanjutan karena ini berkaitan dengan PDRB. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan dari teman-teman kaitannya dengan trendline? Saya pikir produknya cukup bagus. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Saya pikir cukup sekian dari saya. Ya, insya Allah ketemu lagi. Sebentar saya cek dulu tren lainnya. Ngomong-ngomong, saya hanya mengingatkan ya. Jadi untuk tugas analisis faktornya yang masuk ke saya sebesar 51 sesuai dengan jumlah mahasiswanya. Tapi untuk tren lainnya yang masuk ke saya adalah tren lain sebesar 46 ya. Jadi sebesar 46 mahasiswa. Memang ada yang belum mengumpulkan ya? Betul? Baik, nanti silakan dicek ya. Kalau Anda belum mengumpulkan berarti nilainya 0 ya. Karena hanya 46 berarti masih kurang 5 mahasiswa. Demikian dari saya. Ada yang mau disampaikan? Mbak Talia ya, silakan. Izin Ibu, ada yang izin sakit pada hari ini. Suratnya sudah saya kirim. Ya, sebentar saya akan share absennya ya. Nanti setelah ini tunggu setelah teman-teman absen, nanti silakan disampaikan ke saya ya Mbak Talia. Baik Ibu. Baik, kalau tidak ada saya tutup dulu kuliah saya hari ini ya. Insya Allah kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Oke, akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Atalia. Tadi Anda yang buat linknya ya? Iya Ibu, Ya, Vega yang buat linknya. Oh Mbak Vega. Oh baik Mbak Vega, silahkan ditutup linknya untuk semua ya. Baik Ibu. Ya, baik. Terima kasih.